Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo ya juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin Republik ini. Dan sama-sama landing. Sudah selesai. Baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan? Yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Pendapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Oke, kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana Bang? Apakah silakan sebut. Agar Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya langsung ke Bang Bona. Bang, banyak yang menilai bahwa kasus ini seperti dipaksakan, khususnya ketika mempersangkakan Roy Suryo CS. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, makasih. Memang saya juga kita kan seperti kata teman-teman sudah mulai jenuh ya. Tapi kan saya datang waktu itu dengan teori-teori kebijakan publiknya, berhasil mendapatkan spesimen otentik dari KPU. Ya, fotokopi terlegalisir dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Artinya ini menjadi semangat baru untuk pembuktian. Karena apa? Ya kalau berangkat dari sisi publik, kita nggak harus menghadirkan ijazah asli. Bang, saya dapat bisikan bahwa ini kita akan breaking news terlebih dahulu. Kita akan jeda Bang sebentar, kita akan saksikan breaking news berikut ini pemirsa. Baik, kita akan tahan terlebih dahulu. Bang Bona silakan lanjutkan Bang, mohon maaf. Artinya dengan tidak ditahannya beliau-beliau RRT khususnya Pak Roy, ya tandem saya penelitian selama ini untuk memperkuat barang bukti penelitian dia. Karena kan kita sama-sama tahu Denny bahwa mereka itu menganalisis ijazah fotokopi berwarna yang diupload oleh Bang Dian Sandi. Nah belakangan ini tidak terkonfirmasi karena ketika Bang Dian Sandi bilang bukan itu. Namun begitu kita dapat spesimen dari KPU ternyata itu. Jadi artinya bahan yang diteliti oleh RRT ini menjadi dokumen sekunder, bahkan primer kalau kita melihat dari cerita KPU yang belum menyerahkannya ke Andri. Seandainya KPU menyerahkan dokumen ke Andri, ijazah otentik, ya bisa jadi ke KPU itu tinggal. Bang terus sebentar Pak. Bentar ya, menjadi bahan bukti seperti itu. Baik. Tanggapan Anda, Bang Freddy, tadi Anda sudah sempat mau. Iya, terima kasih. Saya lebih dulu akan menanggapi dari Bang Nasrullah. Beliau ini guru saya. Ya, dulu saya lupa ngajar apa, tapi saya mau komentari dari sistem peradilan pidana, Bang. Sistem peradilan pidana kita kan udah jelas di KUHP itu penyidik itu mempunyai kewenangan. Penyelidik melakukan kewenangannya yang menemukan peristiwa pidana. Kemudian setelah ditemukan peristiwa pidana, ini diatur undang-undang KUHP loh. Kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan terus dikumpulkan alat bukti segala macam sampai ditemukan tersangkanya. Makanya kemarin diumumkan tersangka. Itu kewenangan penyidik. Setelah melalui banyak proses gitu ya. Itu kewenangan penyidik. Dan itu tidak boleh dinafikan kewenangan itu dengan argumen, dengan analisa bahwa dibuktikan dulu. Nah, saya kemudian nanti berlanjut ke sistem peradilan pidana berikutnya. Ini P21 berkas lengkap akan dilakukan dakwaan oleh JPU, kemudian nanti dituntut, hakim yang akan memvonis. Hakimlah memvonis. Bang Nasrullah udah mengatakan ini boleh bersamaan. Baik di dalam proses persidangan itu nanti itu diberi kesempatan semua pihak di situ. Pembelaan tentu nanti barang bukti yang katakan ijazah Pak Jokowi yang udah ditahan itu nanti akan
melalui jaksa penuntut umum akan diperlihatkan kepada majelis, kepada para pihak, kepada Pak Jokowi, nanti bisa ditanyakan di situ ini benar punya Anda, nanti UGM dan lain-lain yang sudah tentu diperiksa di penyidikan itu. Ahli-ahli juga di situ. Nah, saya mau kasih analogi. Ya, ada misalnya begini. Ini nih sederhana, sebetulnya yang saya maksud adalah sederhana, kasus ini benar-benar sederhana. Pencemaran nama baik, fitnah ini udah banyak contohnya kasusnya. Nah, misalnya adalah tokoh publik, ya saya maki-maki itu orang, saya tuduh dia, mohon maaf nih, ya kalau dia pejabat misalnya saya tuduh Anda koruptor atau Anda pemerkosa, saya bilang begitu, Anda pedofil, ya apakah saya, ya tidak bisa diproses berdasarkan kewenangan penyidik tadi, atau mesti dibuktikan dulu bahwa dia itu pedofil. Oke. Itu analoginya, gitu loh. Kan nggak seperti itu. Tentu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya fakta-faktanya diverifikasi dong. Pada saat itu bagaimana? Bener nggak? Time-nya bener nggak? Misalnya cerita pedofil ini ternyata dia di Amerika atau di mana? Kemudian saksi-saksi sama dengan ijazah ini, ya UGM yang mengeluarkan, bener nggak kamu keluarin, kan begitu? Ada barangnya, ada. KPU pernah nggak kamu? Pernah. Tapi sejauh ini sudah dilakukan. Sudah dong, begitu banyak saksi. Oke, Bang Nasrullah, seperti apa Bang analoginya ini? Ya, tanggapan Anda? Nggak ada salah yang disampaikan oleh Damanik bahwa polisi punya kewenangan proses-proses penyelidikan sampai penetapan tersangka. Tetapi ada persyaratan. Kewenangan itu tidak bebas, ya. Kewenangan yang dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan prosedural dalam penegakan hukum. Perbandingan yang diberikan itu tidak apple to apple terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik. Anda bisa tanya ke seluruh profesor ahli hukum pidana, benar tidak apa yang saya sampaikan, bahwa kalau tuduhan pencemaran nama baik, maka jika apa yang saya tuduhkan itu benar ada, itu bukan pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau terbukti bahwa apa yang saya tuduhkan itu keliru, maka baru saya dapat dianggap mencemarkan nama baik. Mengenai mekanisme tuduhan pembuktian, apa yang saya tuduhkan itu benar atau tidak, ada dua mekanisme. Pertama, saya menuduh baju kamu palsu. Saya bisa menghadirkan bukti-bukti, ini buktinya. Tapi kalau saya nggak bisa menghadirkan karena saya tidak punya akses, maka kamulah yang membuktikan bahwa baju kamu asli. Nah, itulah kamu sebagai orang yang punya hak membela diri bahwa nama kamu dicemarkan. Tapi saya punya hak untuk tidak mau membuktikan itu. Punya hak, tetapi Anda tidak bisa menuduh orang mencemarkan nama baik. Anda menutup kebenaran. Apalagi kalau Anda pejabat publik. Pejabat publik itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda, apalagi seorang mantan presiden loh. Mantan presiden yang punya tanggung jawab, apalagi begini ya. Ada ayat 4 pasal 310 Undang-Undang KUHP dan diadopsi juga oleh pasal 27 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa tidak dapat dipidana orang yang melakukan sesuatu tuduhan terkait dengan kepentingan umum atau membela dirinya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah Roy Suryo menuduh itu terkait dengan kepentingan pribadinya untuk menjatuhkan Pak Jokowi atau mungkin dalam ranah kepentingan umum. Nah, saya melihat tuduhan Roy Suryo itu terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendaftar sebagai calon presiden. Terus persyaratan itulah salah satunya ada ijazah. Itulah yang sedang diuji oleh Roy Suryo CS. Kalau saya menganggap ini perlu diselesaikan, dituntaskan, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum lain, agar ke depan, pertama, tidak berlanjut tuduhan ini. Yang kedua,
tidak terulang kasus ini di masa yang akan datang karena negara bergerak ya terhadap orang memalsukan. Tetapi masalahnya adalah apakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo ini akan direm lewat penggunaan sarana hukum, itu yang tidak boleh terjadi. Oke, kita tahan dulu. Interupsi, Prof. Ada satu pertanyaan saya. Silakan interupsi, Bang. Ada satu pertanyaan saya, Prof. Apakah ini kepentingan, tadi seperti Prof sampaikan, Pak Dokter sampaikan bahwa, ahli sampaikan bahwa apakah ini untuk kepentingan umum? Oke, kita terima ya. Nah, bagaimana dengan presiden sebelumnya? Kenapa hanya Presiden Joko Widodo? Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo ya juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin republik ini. Dan sama-sama landing. Sudah selesai. Baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan? Yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Tapi perlu saya jawab atau tidak? Silakan Bang. Saya sependapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana, Bang? Apakah silakan sebut agar kita juga melakukan bersama ini. Prof kan bilang katakan bahwa Roy Suryo itu meneliti untuk rakyat. Kepentingan umum. Ya semuanya yang harus diteliti dong. Jangan cuma Presiden Joko Widodo. Kalau nggak ada indikasi ngapain kita buka terlalu jauh. Sekarang indikasi yang dimiliki oleh apa karena persoalan setelah stupa. Ya kan? Mungkin kan itu persoalannya. Sebentar, selesaikan dulu Bang Nasrullah tadi maksudnya seperti apa? Indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana statement dia bahwa pertama gelar Dokter Andes atau insinyur, kemudian ada yang menyatakan pembuatan ijazahnya itu ada yang sampai mengatakan kampus, maaf ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para itu ya, kampus pramuka dan segala macam. Kemudian ada statement-statement. Nah ini indikasi-indiki sehingga dia masuk ke ranah itu. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang harus dilakukan ketika ada tuduhan kayak begitu, tinggal Pak Jokowi, ini ijazah saya, duduk bersama, Anda periksa kemanapun. Lakukan pemeriksaan. Ngapain sampai putra-putra terbaik bangsa harus masuk penjara? Mau 100 orang lagi? Setelah Roy Suryo CS, apakah akan ada Roy Suryo berikutnya lagi? Saya ke Bang Adi dulu sebentar untuk mengklarifikasi tadi Bang. Tadi berarti artinya Anda punya prasangka bahwa ada kepentingan di balik ini? Tentu. Jadi gini, pasca selesai putusan pidana stupa, ya ini harus dipahami historinya gitu loh. Pasca selesai itu timbullah rasa kebencian itu. Pidana stupa, pidana stupa itu Roy Suryo yang dihukum. Iya dong. Roy Suryo. Tapi Rismon, Tiva. Sebentar. Kan Bapak berbicara kepentingan saudara Roy. Atas nama rakyat Indonesia, kepentingan umum. Itu loh. Jadi ada sejarah itu. Terus kemudian lahirlah orang-orang yang kemudian seperti Bang Bonatua diajak masuk ke dalam, semua dalam menjadi sebuah tim untuk mengusut ini. Dan kalau Pak Prof tadi mengatakan yang tadi bahwa ada indikasi itu baru-baru, Prof. Bukan 2020, Prof. Itu pada saat digalinya. Bang Adi, kita tanya dulu, Bang Freddy berarti juga setuju bahwa akan ada kepentingan di balik kasus ini. Sedikit lagi. Coba kita tanya ke Bang Bona nanti, tapi usai jeda pemirsa tetaplah di Interupsi.